Nah, di minggu sebelumnya kita sudah belajar 10 contoh dari simbiosis mutualisme. Nah, sekarang kita akan belajar kebalikannya, apa saja sih contoh-contoh dari simbiosis parasitisme. Yuk kita simak. Alang-alang dengan tanaman produksinya. Alang-alang termasuk tanaman gulma untuk budidaya tanaman produksi. Meski begitu, adanya alang-alang menyebabkan kerugian pada tanaman produksi. Keuntungan yang didapatkan oleh alang-alang karena mendapatkan air, mineral, dan cahaya matahari. Sedangkan tanaman produksinya akan dirugikan karena mendapatkan saingan untuk mendapatkan air dan mineral, serta dirugikan karena senyawa beracun yang disebarkan oleh alang-alang tersebut. Lalat buah dengan buah. Lalat buah merupakan jenis lalat yang sering mengerumuni buah-buahan. Hubungan antara lalat buah dan buah-buahan termasuk simbiosis parasitisme. Adanya lalat buah akan merugikan buah-buahan dan menguntungkan lalat buah tersebut. Keuntungan yang didapatkan lalat buah, dia akan dapat bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Sementara kerugian yang didapatkan oleh buah-buahan dapat membuat buah-buahan tersebut menjadi busuk. Kutu dengan manusia. Kutu pada manusia biasa ditemukan di rambut kepala. Adanya kutu akan membuat rasa gatal atau rasa tidak nyaman. Keuntungan yang didapatkan oleh kutu karena mendapatkan makanan dan tempat tinggal di rambut kita. Sementara kita tentu akan dirugikan dengan adanya kutu karena merasa gatal dan juga tidak nyaman. Paus dengan teritip. Teritip adalah semacam arthropoda yang hidup di lautan, terutama di laut dangkal atau pasang yang bergelombang kuat. Teritip biasanya hidup di dalam tubuh ikan paus. Keuntungannya akan didapatkan oleh teritip yang memperoleh tempat tinggal, sementara ikan pausnya akan dirugikan karena adanya teritip yang menyebabkan rasa gatal dan rasa tidak nyaman. Ini sama seperti kutu di tubuh manusia ya. Kutu daun dengan tumbuhan. Nah, tidak hanya manusia dan hewan yang kena kutu, tapi daun pun bisa kena kutu. Kutu daun atau dikenal juga dengan nama afid merupakan jenis serangga kecil pemakan getah tanaman. Mereka hidup secara berkelompok dan berperan sebagai hama tanaman. Kutu daun biasanya hidup di tumbuh-tumbuhan dan merugikan tumbuhan yang ditinggalinya. Keuntungan yang didapatkan oleh kutu daun berupa getah makanan yang diperoleh, sementara tumbuhan yang ditinggali akan dirugikan karena diserap oleh kutu daun. Manusia dengan cacing tambang. Seperti halnya interaksi manusia dengan cacing pita, interaksi antara manusia dengan cacing tambang juga menjadi contoh simbiosis parasitisme. Cacing tambang pada usus akan merugikan karena akan menyerap darah. Keuntungan yang didapatkan oleh cacing tentu mendapatkan makanan dengan menyerap darah, sementara manusia mengalami kerugian dan bisa menyebabkan anemia atau kurangnya darah. Nyamuk dengan manusia. Hubungan nyamuk dan manusia termasuk contoh simbiosis parasitisme. Manusia sering terganggu dengan adanya nyamuk karena nyamuk dapat menggigit dan menyebabkan rasa gatal. Bahkan ada jenis nyamuk tertentu yang bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Keuntungan akan didapatkan nyamuk yang mendapatkan darah dan dapat berkembang biak, sementara manusia akan dirugikan karena merasa gatal dan dapat terserang penyakit berbahaya.